ini untuk bagaimana siswa itu terlibat dalam pembelajaran itu. Dampaknya dan langkah-langkah yang dilakukan apa? Semua dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Ini kan semua, meskipun namanya ada meskipun apa? Meskipun ada eh, pelaksanaannya tidak maksimal 100%, hanya 80% atau 90%, nggak apa-apa ceritakan begitu. Tercapainya kira sesuai dengan harapan 90%, nggak apa-apa, sampaikan aja begitu Bapak. Karena itu kalau 1% sampaikan aja bahwa tercapainya kegiatan secara sesuai dengan harapan. Itu aja semua. Nanti saya share ini. Kemudian apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Kalau efektif mengapa? Kalau tidak efektif mengapa? Makanya disampaikan. Kalau yang pertama kurang efektif disampaikan. Yang kedua kurang efektif karena kendala ada banjir dan siswa datangnya telat dan lain sebagainya. Itu sampaikan karena itu kan di luar di luar keinginan kita Bapak Ibu. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Kepala sekolah seperti apa? Masih jawab, nggak apa-apa, makanya teman-teman di PPG, oh bagus Bu, ternyata saya bisa ngambil lesson learn, ya. Bisa ngambil pelajaran dari best practice dari Ibu, untuk nanti saya terapkan di materi yang berbeda. Nggak apa-apa, sampaikan aja itu. Terhadap motivasi belajar siswa, termasuk juga penggunaan media dan lain sebagainya. Yang menjadi faktor keberhasilan yaitu apa? Dukungan kepala sekolah, dukungan teman-teman, dukungan keluarga, sikap kooperatif siswa, itu sampaikan aja semua. Ketidakberhasilannya apa? Karena keterbatasan sangat teknis sehingga hasil rekaman video dari arah depan tidak tersave di file penyimpanan. Suara hilang, seperti kan ada kan kasus-kasus gitu kan, Bapak Ibu ya. Ketidakberhasilannya apa? Terjadi geseran posisi kamera seperti Bu Imud ya. Yang itu kameranya terus ke atas gitu kan. Karena nggak tahu kalau itu posisinya ke atas kan karena atau seperti yang bertugas yang membantu itu tahu sakit mendadak seperti Pak Akrom ya atau Pak Arif Pak Arif ya mendadak begitu, itu sampaikan aja Pak. Bahkan ada di sebelumnya itu ada yang mahasiswanya sudah pernah diceritakan itu, nggak apa-apa. Artinya kan masuk kendala itu, tapi kan bisa diatasi. Yaitu temannya mengatasi, tapi pembelajaran tetap jalan. Untuk apa pembelajaran yang dari keseluruhan proses tersebut? Ya, apa pembelajaran? Artinya hikmahnya apa dari keseluruhan proses itu? Untuk ya tertib dan terstruktur, harus punya rencana yang matang. Kemudian lebih tertarik dan fokus, pembelajaran lebih bervariasi dan tidak membosankan, lebih menyenangkan, sampaikan aja gitu. Menarasikan aja Bapak Ibu. Pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, media dan alat pembelajaran lebih inovatif, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti saya minta Bapak Ibu, setelah Rebu, Bapak Ibu sudah bikin itu, sudah rubriknya semua. Nanti ini hanya penilaian saya aja nanti. Sebentar ya. Nah dulu. Terbaik ya. Saya kasih contoh sekalian dengan yang teman-teman yang LK 3 SPLTS ini. Dari ini ya. Sebentar.
Ini yang kemarin sudah kita kasih masukan. Ini tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu. Ya. Tujuan pembelajarannya, motivasi belajarnya apa, akses beberapa kedua reading writing, tujuan meningkatkan minat belajar siswa, gurunya siapa, tanggal aksinya berapa, situasinya. Sampaikan. Dan alhamdulillah guru ini kemarin sudah memberikan buku tentang untuk professional speaking dengan guru-guru yang lain. Nah, ini Bapak Ibu contohnya praktik yang penting untuk dibagikan. Sampaikan aja semua. Aksinya begini. Nah, ya, yang media yang saya rasa tepat sesuai dengan hasil materi discussion text. Karena materinya discussion text ini lebih ke ke speaking kemarin itu. PPT, video YouTube, expression, argumentasi kasus, gitu. Pros and con. Ya. Sebenarnya semua. Kemarin nanya, gimana tuh yang untuk parafrase itu? Gak apa-apa, masukkan aja biar anak-anak punya pengalaman. Bagaimana memparaphrase ya. Untuk membaca paraphrase, tapi siswa jangan lupa diajari juga secara manual bagaimana memparaphrase yang baik. Sumber daya, kemudian semua ini sampai ini ada berapa nih? Ada berapa halaman? 15 halaman Bapak Ibu. Ya tergantung Bapak Ibu lah situasinya. Bisa 10, ada speaking juga. Jadi semua PPL 1, PPL 2 masukkan di sini. Jadi kedua. Pelaksanaan proses pembelajaran hari lebih tertib dan terstruktur, masih meningkatkan konsentrasi mereka, mahasiswa lebih fokus pada pelajaran, ya begitu sampaikan aja. Pembelajaran lebih komunikatif, relasi, pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik karena topik-topik bahasa dengan kehidupan sehari peserta didik, kehidupan sehari-hari, ya. Media pelajaran lebih. Atau juga apa yang Bapak Ibu lakukan ketika memberikan soal itu juga masuk soalnya ditingkatkan lagi untuk melatih berpikir kritis siswa lebih tinggi lagi, nggak apa-apa, sampaikan aja semua. Bagaimana? Bisa jadi juga faktor bahasan itu pengelompokannya, proses pengelompokannya, dukungannya dan lain sebagainya gitu. Ini wording baik, penambahan vocabulary dan speaking skill, kemudian atau anak-anak setiap masuk harus membawa 5 vocabulary. Kalau memang dilakukan, sampaikan aja Bapak Ibu. Yang itu menjadi faktor keberhasilan Bapak Ibu menerapkan metode atau proses pembelajaran di kelas sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi itu Bapak Ibu. Dan saya punya gambaran ya. Nanti yang PPT, kalau yang perspektif enggak saya share dulu. Yang PPT-nya aja dulu. Share. Nanti kan hari Rabu nanti Bapak Ibu praktis. Kemarin itu ada juga yang perspektifnya begini. Sebentar ya. Mungkin mudah-mudahan masih ada video saya kirim.
Oke. Yang satu ya. Jadi best practice itu nanti begini, bisa Bapak Ibu pakai apa namanya, pakai video atau Bapak Ibu sampaikan melalui rangkuman atau booklet ya. Contoh begini, saya pernah menerapkan metode to stay to stray ya, dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap puisi bahasa Inggris. Kemudian di situ aslinya metodenya itu one stay to stray ya, satu tinggal tiga bertamu. Karena dalam saya melihatnya kalau ini one stay three stray itu siswa nanti yang satu melayani banyak itu tidak mampu, maka saya rubah menjadi to stay to stray. Jadi dua-dua. Nanti biar anak-anak sama-sama komunikasi. Di proses pembelajarannya diterapkanlah begitu. Untuk siklus pertama masih belum maksimal hasilnya. Nah, ternyata setelah itu saya analisis apa kira-kira. Oh, ternyata di langkah-langkah itu kemudian saya tambahi dengan langkah-langkah pembelajaran, yaitu memberikan pertanyaan arahan sehingga siswa itu lebih terarah jawabannya kemana nanti. Saya berilah pertanyaan arahan, dari pertanyaan arahan itu alhamdulillah kemudian untuk yang kedua kemudian sudah berhasil dengan baik, semua itu tuntas. Nah, dari best practice itu saya bikin booklet Bapak Ibu. Saya sebenarnya saya cari filenya mulai kemarin nggak ketemu gitu. Yang reaksinya juga begitu. Belum ketemu, tapi mudah booklet itu semacam ya langkah-langkah pembelajaran. Namanya Pak Ayi kemarin melakukan apa metodenya Pak Ayi? Yang kedua pakai tipek Pak. Nah, tipek itu. Nah, di situ apa Anda? Proses pembelajaran sudah apa Pak Ayi? Itu moving class gitu Pak, dari kelas terus nanti pindah ke lab komputer. Terus? Karena yang goal saya itu di writingnya, jadi anak-anak bisa menuliskan expression hope and wish itu, jadi di komputer menggunakan aplikasi Paint itu anak-anak sambil menuliskan ekspresinya dan juga gambar, ada animasinya juga gitu Pak. Menggunakan STEAM. Itu untuk apa Pak tujuannya? Untuk meningkatkan atau juga apa? Ya biar menarik Pak, anak-anak juga punya karya, jadi kan menuliskan ekspresinya itu biar tahu tulisannya sudah benar apa belum, tanda baca dan lain sebagainya. Tapi nggak hanya menuliskan, tapi juga lebih menarik lagi mereka menggunakan komputer untuk menuliskan ekspresi tersebut. Ya, dengan caranya. Oke. Apa disampaikan aja nanti. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau itu berupa video, linknya juga di upload nanti. Linknya aja nanti. Kan mungkin videonya. Sama yang ada PDF-nya nanti kan, perspektifnya apa itu. Linknya video. Nanti itu. Nah, untuk yang start ini, yang juga akan di-upload semua itu, berapa lembar, itu nanti Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu nanti, itu Bapak Ibu buat sesuai dengan formnya. Nah, oke, itu saja pengantar saya Bapak Ibu. Monggo kalau ada yang mau diskusikan, mau ditanyakan, saya persilahkan. Monggo siapa? Kalau ini masuk apa Pak?
Monggo Bapak Ibu. Halo. Halo Pak G. Mungkin pada Monggo. waktu pelaksanaan itu badannya sakit, kadang kertas itu masuk di tantangan Pak G. Nggak apa-apa Pak, iya. Pelaksanaan tapi kita maksimalkan, harus kita usahakan, nggak apa-apa Pak, itu masuk bagian ya. Kan waktunya gitu Pak. Karena ini waktunya itu Pak. Gitu. Kita kasih dengan mau yang lain teman saya undukan itu. Assalamualaikum Pak, ini saya Bu Lilis. Maaf nih masih off kamera Pak karena masih belum begitu baik. Ini yang saya tanyakan mengenai waktu itu Pak, kan kemarin kita sempat tukar-tukar gitu sama teman. Apakah itu juga kita masukkan dalam tantangan dengan alasannya atau Ya, bagaimana Pak. atau tidak perlu Pak? Ya, itu masuk tantangan merubah itu. Nah, kemudian solusinya apa? Karena Bapak Ibu tidak bisa karena di pondok waktunya habis nanti begitu ya, hanya dirubah. Nah, solusinya kan menukar jadwal itu. Nggih Pak. Terima kasih Pak. Nggih Pak, banjir kemarin juga masuk tantangan Pak ya? Gimana? Iya, masuk tantangan Bu. Bulan jenengan bagaimana ngatasinya, jadi ngontak-ngontak punya polisi siswa semaksimal mungkin, kan nggak apa-apa. Nggih Pak, siap. Masuk tantangan itu semua. Sama kabelnya Bu Laila. Maaf Pak, ini satu lagi yang ingin saya tanyakan, kan kemarin ya termasuk saya mungkin yang ada agak groginya gitu ketika ngajar dan di filming, di videoin. Apakah itu juga kita masukkan atau tidak Pak? Nah, itu juga masukkan aja bahwa siswa itu tidak antisipasinya karena mungkin ada di syuting. Terus ibu mengatasinya seperti apa? Yang datang mestinya separuh, hanya pengerombokannya jadi begini tetap jalan, ini nggak apa-apa. Sampaikan aja semua Bu, yang jangan alami sampaikan aja semua. Nggih, Pak. Karena itu bagian dari bagian dari apa namanya, proses bagaimana Bapak Ibu itu sampai terakhir ini berhasil melaksanakan BPN itu. Oh, nggih, Pak. Kan dari masalahnya Bapak Ibu kan bagaimana treatment sampai ini efektif tidak, karena efektif karena begini, tidak efektifnya begini. Ya. Seperti Bu apa? Bu siapa? Mana Tenggala siapa? Tenggale. Bu Laila. Ya sama kan maunya Bu Laila kan maksimal gitu. Nggak maksimal karena banjir, tapi meskipun tujuan pembelajarannya tercapai. Meskipun itu nggak maksimal, apa-apa, sampaikan aja. Sampaikan aja begitu. Jadi intinya semua kejadian atau semua tantangan itu kita tuliskan, kita masukkan, tapi juga kita memasukkan solusinya, Pak. Maksudnya cara kita mengatasinya. Tantangan A ya nanti bagaimana mengatasi tantangannya itu? Kan tantangannya banyak Bu, nanti mengatasinya apa 1, 2, 3 dibantu oleh guru lain, mengorganisasikan siswa masuk ke kelasnya, nggak apa-apa gitu. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Mau yang lain? Bapak Ibu monggo, kalau ada yang menanyakan yang lain.
itu sudah saya share untuk yang PPT tadi. Masuk. Sudah saya share proses. Assalamualaikum Pak Hamidin, mau tanya. Untuk hasil best practice ini, apakah nanti bisa dimasukkan di UKIN yang komponen refleksi diri, Pak? Gimana? Untuk hasil best practice, apakah nanti bisa dimasukkan di UKIN yang komponen refleksi diri? Ya nggak apa-apa. Tapi dimodif aja nanti. Dimodif aja. Kalau jenengan tidak bikin video hanya tertulis, dibikin video aja. Nggak apa-apa, masukkan aja. Kalau video dianggap itu prioritas juga nggak apa-apa. Itu kan bagian dari proses. Oh, mungkin maaf Pak, ini saya Bu Lilis kembali mengacu ke pertanyaan Bu Mut tadi itu Pak. Refleksinya bisa dipakai untuk UKIN. Kalau begitu maksudnya yang kita sampaikan refleksi pembelajaran itu tidak memasukkan dalam PPG yang maksudnya tema untuk PPG yang ini gitu. Tapi refleksi pembelajaran secara umum aja gitu Pak. Iya, nggak apa-apa. Atau pakai temanya nggak apa-apa Bu. Tapi di motif ya nggak sama dengan yang untuk PPL. Iya. Oke Pak. Makasih Pak. Iya. Enggak ya Bapak yang lain. Posisi 3 Bu Pak Gilang mungkin. Karena ini dua kasus yang kita mencari sekolah, masuk bagas tantangan itu. Main proses izinnya dibantu. Kan hubungan kepala sekolah juga masuk solusi Bapak Ibu. Pokoknya sama kepala sekolah atau guru lain, ini Bu dipakai anuan RCD saja, saya aja. Itu didengarkan aja dengan PPR. Masuk proses orang yang terlibat juga, kemudian itu solusinya. Jadi itu. Atau ada sudah bikin Bapak Ibu di share monggo satu atau dua, nanti jangan bilang kita akhiri ini untuk pertemuan ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau lanjut monggo silakan. Nanti saya uji konkret. Itu sudah saya share Bapak Ibu. Ya, tiru format itu aja Bapak Ibu. Nanti kan saya lihat nanti ketika Rabu lihat. Oh, baik kurang ini, tambah ini baik. Ini Pak Arif, tambah ini. Dan Pak Huda, tambah ini Pak Huda. Nanti begitu. Termasuk juga tukar jam, masukkan aja semua. Bu Isnani, ada yang bertanya Bu Isnani? Kayaknya Bu Isnani sudah selesai nih. Belum Pak. Belum selesai Pak. Ini. Termasuk juga keperhatian isu karena kooperatif, sifat kooperatif siswa masuk. Seperti siswanya Bu Imun namanya, kooperatif kan, masukkan aja itu. Sangat penting. Tapi juga kenapa berhasil? Perdagangan personal. Siswa yang nakal-nakal di personal akhirnya dia aktif, mulai mau berbicara bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi monggo, teman lagi. Ya. Monggo boleh lihat. Ini Pak, maksud saya, saya mau nanyain untuk UKIN itu, apakah boleh kita menggunakan format yang sama untuk membuat refleksi pembelajaran yang lainnya? Maksudnya tidak nanti untuk UKIN itu, kalau kita misalnya mau masukin pembelajaran dari materi yang lain, boleh enggak kita pakai
format yang sama dengan yang kita pakai untuk PPL ini? Oh, formatnya. Kalau itu sama boleh kalau itu. Nanti Oh, kan ada gitu. pengarahan begitu. Iya, Ada Pak. pengarahan. Saya, Pasti Pak. ada Terima kasih, pengarahan. Pak. Iya. Gitu. Apa itu fokus itu semua yang bisa dilakukan, yang bisa bikin video. Hanya Bu Imut banyak videonya deh kemarin itu. Bikin video-video pendek diupload itu. Oh, nggih Pak, itu apa bisa dipakai ya? Soalnya kan tanggalnya itu tidak sebelum PPG. Tanggalnya kan tanggalnya itu tidak lama Pak. Maksudnya kan kemarin katanya syaratnya kan harus sebelum PPG gitu. Itu masih bisa nggak Pak dipakai? Ya, upload aja, nanti emang ada penilaiannya. Pokoknya dokumen-dokumen Bapak Ibu punya semua itu upload aja semua. Upload aja semua. Kan bagian dari inovasi. Ngomong yang lain? Atau Bapak Ibu mau praktis, hanya satu orang, begini, silakan ngasih masukan. Sampai diskusi, nanti sampai jam 9, nanti baik, sampai jam 9 nanti baru dengan bisa dengan stop recording, mau Iya, Bapak. Monggo kalau diskusi kayaknya takut semua ada saya begini. Saya tinggal dulu. Tadi sebenarnya sebelum jenengan Bu Rati sudah siap-siap Pak tadi. Monggo berarti. Kayaknya kok sungkan. Teman-temannya bisa lihat nanti gitu. Monggo berarti Pak. Cuman beliau itu suka sungkan gitu loh Pak. Ya. Saya persilakan saja berarti, monggo berarti. Sebenarnya tadi melihat dari saran dari Pak Hamidin ternyata masih banyak sekali kekurangannya Pak. Nggak apa-apa, dicoba aja Bu. Nanti biar jadi best practice teman-teman yang lain. Kalau jadi best practice teman-teman yang lain, nanti jadi amal jariah Bu. Ya, saya coba share screen. Iya. Apakah sudah tampak? Sampun Bu. Sudah. Ini adalah hasil penyusunan best practice saya. Dimulai dari lokasi, yaitu saya melakukan aksi PPL siklus ke-1 dan ke-2 di MTS BPI Batu Rompe, Kota Tasikmalaya. Lingkup pendidikannya Madrasah Sanawiyah. Tujuan yang ingin dicapai dari aksi PPL siklus ke-1 dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan mode pembelajaran PBL dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran teks prosedur lisan dan tulis berbentuk manual pendek dan sederhana, serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Dan juga menggunakan media dan alat pembelajaran yang inovatif berupa video, gambar, dan PPT supaya dapat menarik minat belajar peserta didik khususnya pada materi procedure text. Kemudian untuk aksi PPL siklus kedua ini saya masih menggunakan metode problem based learning dan juga medianya masih menggunakan tayangan video dan PowerPoint presentation. Nah, di sini masih sama tujuan saya yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, tetapi untuk materinya sedikit berbeda. Kalau yang aksi pertama yaitu manual, yang kedua yaitu resep makanan atau minuman. Dan juga untuk medianya untuk
meningkatkan kemampuan critical thinking peserta didik dalam menganalisis dan membuat teks prosedur berbentuk resep makanan atau minuman pendek dan sederhana. Untuk yang aksi PPL pertama saya ambil reading skill, sedangkan aksi PPL siklus keduanya saya ambil writing skill. Nah, ini tanggalnya, aksi pertamanya hari Rabu 5 Oktober 2022, sedangkan aksi keduanya hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022. Untuk situasinya, saya menggambarkan pembelajaran tahun sebelumnya, tahun ajaran sebelumnya, yaitu pada pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah, pelaksanaan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris masih kurang maksimal. Selain itu, guru dan peserta didik harus mematuhi protokol kesehatan dan pembagi waktu atau jadwal pelajaran disesuaikan dengan kondisi atas situasi sekolah karena pandemi COVID-19. Jadi untuk jadwal ke sekolahnya juga masih per sesi. Contohnya seperti kelas 7, kelas 8 minggu pertama, untuk minggu keduanya kelas 8 dan kelas 9. Itu juga 1 jam pelajaran hanya 30 menit. Nah, oleh karena itu, sebagian besar guru menggunakan model pembelajaran yang masih konvensional, yaitu metode ceramah dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Dan kondisi yang menjadi latar belakang masalahnya, saya ambil 3, yaitu peserta didik masih memiliki motivasi belajar yang rendah dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian peserta didik jenuh atau bosan dengan model dan metode yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran. Nah, karena situasi yang tadi saya jelaskan, jadi kebanyakan guru menggunakan model yang konvensional. Kemudian guru belum optimal dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran karena keterbatasan waktu dan juga sarana dan prasarana yang ada di sekolah saya. Kemudian praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran. Yaitu ini, saya menuliskan beberapa dampaknya. Kemudian untuk peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini, mengikuti bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan RPP rencana pembelajaran PPL, RPP pertama dan kedua, kemudian berdiskusi dan mempresentasikan hasil penyusunan rencana pembelajaran RPP siklus ke-1 dan kedua, ya bersama Pak Midin, Bu Lulu, dan teman-teman guru mahasiswa PPG, kemudian melakukan revisi dan perbaikan untuk RPP-nya dan mengunggahnya di LMS, kemudian baru melaksanakan aksi PPL-nya sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh Unisma. Kemudian mendokumentasikan proses pembelajaran PPL-nya berupa video, lalu mengeditnya dan juga mengunggahnya ke media sosial, dan mengunggah link ke LMS dan melakukan refleksi. Nah, dari hasil bimbingan dan arahan dosen dan guru pamong, saya memperoleh banyak pengetahuan, terutama dalam model pembelajaran inovatif. Saya juga tertarik jadi menggunakan model pembelajaran PBL, dan saya juga telah mengimplementasikan model PBL tersebut pada PPL siklus aksi ke-1 dan kedua. Model pembelajaran ini akan saya diseminasikan insya Allah untuk kedepannya ke teman-teman guru yang ada di sekolahan saya yang mempunyai permasalahan yang sama dalam pembelajaran. Dan model ini menurut saya menjadi solusi dari semua masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di lingkungan pendidikan tempat saya bertugas, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris yang berupa materi teks. Kemudian tantangannya, nah, saya menyatukan untuk tantangan dari PPL siklus aksi ke-1 dan kedua, mulai dari teknis pelaksanaannya, saya harus mempersiapkan media pembelajaran dan juga peralatan yang digunakan dalam PPL, yaitu 2 laptop. Jadi tantangannya saya meminjam laptop teman, kemudian meminta izin juga kepada sekolah untuk menggunakan sarana proyektor, layar proyektor, dan juga mempersiapkan kamera digital. Untuk handphone juga sama, saya meminjam dari beberapa teman
Nah, dan juga mempersiapkan terminal dan tripod. Untuk keaktifan dalam proses pembelajaran peserta didik masih kurang aktif, sehingga guru masih banyak memberikan stimulus atau dorongan supaya peserta didik mau bertanya tentang materi yang mereka belum pahami. Ya, kurang aktifnya mungkin mereka masih belum terbiasa ada kamera, jadi mereka bisa menjawab pertanyaan kalau saya memberikan pertanyaan, Pak. Kemudian kesiapannya peserta didik masih kesulitan dalam menerima model dan metode pembelajaran inovatif, yang mana proses pembelajaran terjadinya berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik. Yang seperti saya jelaskan tadi, dari yang metode pembelajaran yang konvensional, diusahakan di sini saya menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Kemudian kemampuan peserta didik masih kurang dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris, sehingga dalam memahami materi mereka membutuhkan atau memerlukan lebih banyak waktu. Jadi untuk aksi pertama dan kedua ini dalam pemanfaatan waktu saya masih belum bisa, Pak. Jadi lebih 10 menit, karena ketika anak mengerjakan LKPD mereka memerlukan lebih banyak waktu. Kemudian pendidikan karakter, karena dampak pandemik yang berkepanjangan, peserta didik masih belum terbiasa atau masih beradaptasi untuk belajar di sekolah, yang mana mereka diwajibkan mematuhi segala tata tertib sekolah ataupun peraturan yang diberikan oleh sekolah dan guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mereka itu masih beradaptasi untuk mematuhi peraturan di sekolah. Contohnya misalkan dalam mengerjakan tugas, mereka masih tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh guru gitu. Dan yang terlibat pada PPL siklus aksi ke-1 dan ke-2, yaitu peserta didik sebagai sentral dalam pembelajaran, saya melaksanakan PPL ini di kelas 9B, kemudian guru sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing, dan dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses penyusunan RPP dan pelaksanaan PPL siklus aksi ke-1 dan ke-2. Kemudian 2 orang rekan sejawat yang membantu saya dalam perekaman PPL siklus aksi ke-1 dan ke-2. Sedangkan untuk aksi, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, nih di sini saya sudah menguraikan mulai dari mempersiapkan media, mengkondisikan kelas, kemudian karena WiFi sekolah tidak bisa digunakan, jadi saya menggunakan pakai data internet sendiri, kemudian meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah, meminta bantuan 2 teman sejawat, dan memberikan arahan atau informasi terkait teknis PPL terlebih dahulu kepada peserta didik yang dijadikan subjek belajar pada PPL siklus aksi ke-1 dan ke-2. Jadi sebelum saya melaksanakan PPL, saya itu memberikan arahan terlebih dahulu, mulai dari waktunya, kemudian materi apa yang akan diajarkan, dan peralatan apa yang mereka harus bawa ke sekolah. Dan juga untuk edit video, saya mempelajari berbagai fitur yang ada dalam aplikasi video editor, jadi supaya mempermudah saya untuk mengedit video pembelajaran PPL-nya. Untuk aksi dalam proses pembelajarannya, nah di sini saya mencoba membangun komunikasi yang baik dan menyenangkan kepada peserta didik. Kemudian guru juga memberikan peserta didik sebuah tayangan video pembelajaran dan juga melalui PowerPoint presentation. Kemudian mengorganisasikan peserta didik secara berkelompok yang berisi 4-5 orang. Jadi yang heterogen kelompoknya. Kemudian guru juga memberikan arahan dan bimbingan pada saat mengerjakan LKPD, mendorong peserta didik untuk aktif lagi dalam pembelajaran, dan tak lupa saya juga memberikan reward kepada peserta didik atas jawaban ataupun hasil pekerjaan mereka. Dan terakhir, saya dan peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk refleksi hasil dan dampak di sini, dampaknya alhamdulillah motivasi dan minat peserta didik itu meningkat, khususnya dalam materi procedure text.
Kemudian proses pembelajaran lebih atraktif karena menggunakan teknologi, dan juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, dan semua kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan, dan alhamdulillah tercapai sesuai dengan harapan. Dan untuk hasil efektif atau tidaknya, menurut saya hasilnya sangat efektif karena keaktifan peserta didik dalam kelas meningkat dan juga mereka lebih antusias dalam proses pembelajaran berlangsung. Jadi mereka itu lebih fokus, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup. Untuk respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, respon dari kepala sekolah alhamdulillah sangat positif dan mendukung sekali untuk kegiatan pembelajaran ini, dan juga rekan sejawat juga sama. Jadi mereka terinspirasi Pak menggunakan model pembelajaran ini, dan juga ingin belajar menggunakan setidaknya PPT gitu di dalam kelasnya. Apa yang menjadi faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan? Faktor keberhasilannya adanya dukungan dari kepala sekolah, adanya dukungan dan bantuan dari rekan sejawat dan guru-guru lain yang ada di sekolah saya. Kemudian kondisi dan situasi lingkungan sekolah yang mendukung, ya seperti cuaca, sinyal internet yang stabil, dan aliran listrik. Dan berusaha semaksimal mungkin dari apa yang telah dilaksanakan. Untuk faktor ketidakberhasilannya, bila ada pemadaman listrik Pak, karena sekolah saya tidak mempunyai genset, jadi sehingga kalau mati lampu kemungkinan tidak bisa melaksanakan pembelajaran yang berbasis teknologi. Kemudian apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, di sini saya tidak menjelaskannya dengan poin, tapi dalam 2 paragraf, yaitu dalam melaksanakan kegiatan PPL siklus aksi ke-1 dan ke-2, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan scientific TPEC pada materi teks prosedur berbentuk manual dan resep makanan dan minuman. Di sini saya belajar untuk mengarahkan peserta didik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan secara berkelompok menggunakan media pembelajaran berbasis IT, dan juga dalam kegiatan proses pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Dampak penerapan model PBL dan pendekatan saintifik TPEC ini pada materi yang saya ajarkan, bagi peserta didik, walaupun belum secara maksimal, tetapi mereka menjadi lebih termotivasi dan aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris, sedangkan sebagai guru, saya menjadi lebih mengenal teknologi dan bisa meningkatkan kinerja saya khususnya dalam pembelajaran berbasis teknologi. Nah, itu saja Pak, hasil refleksi yang saya tuangkan pada best practice dengan metode STAR ini. Lumayan agak panjang, Pak. Apakah ada tanggapan dari teman-teman? Oh, gimana Pak? Sudah itu berarti masuk semua. Ini kita lagi buat. Ini dilihat lagi, mungkin ada yang belum tercover situ ditambahkan Bu ya. Iya Pak. Ya, paling tidak seperti itulah. Itu sudah cukup bagus, ya cukup bagus lah itu. Bukan cukup tapi sudah bagus itu. Mungkin tambahkan lagi nanti apa. Mungkin nanti Ibu ngambil satu aja di PPL 1, PPL 2 untuk best practice-nya itu. Yang nanti dibikin video itu. Untuk kemudian iya, Pak. yang saya contohkan tadi itu di grup WA itu video best practice itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Yeah.
Monggo, Bapak Ibu yang lain mungkin ada masukan atau bertanya ke Bu Ratih. Monggo. Ibu Ratih, Pak Ayi itu tanya. Oh iya, gimana Pak? Mau tanya Bu Ratih, Ya, untuk siswanya setelah PPL itu apakah ada yang meminta ke Bu Ratih lagi, Bu PPL lagi gitu, apa enggak? alhamdulillah mereka itu sangat kooperatif dan juga menurut mereka media yang saya gunakan itu sangat menyenangkan menurut mereka. Jadi mereka secara tidak langsung mereka ingin pembelajaran itu menggunakan seperti PPT gitu, video pembelajaran, ada tayangan animasinya. Itu dimasukkan di redaksi, Bu. Kata-kata siswa itu dimasukkan aja, Bu. Bahwa siswa dengan oh iya. Yang bagian akhir ya Pak, PPT di Yaminasi, hasil dan dampak siswa, ya Pak. tanggapan siswa lebih antusias, lebih senang, dan belajar bahasa Inggris itu aja. Masukkan aja, tambahkan itu. Iya Pak. Untuk bagian akhir ya Pak. Iya, masukkan aja. Tanggapan dari beberapa siswa atau siswa setelah saya melakukan PPL pendapat siswa, itu nggak apa-apa, masukkan aja. Iya Pak. Alhamdulillah Pak, kalau murid-murid saya kebetulan kan saya itu mengajarnya tahun sebelumnya kelas 7 dan kelas 9. Nah, untuk kelas 8-nya setelah tahun ini kan yang kelas 7 itu naik ke kelas 8 dan mereka, "Bu, mending belajar bahasa Inggrisnya dengan Bu Ratih." Jadi alhamdulillah ternyata anak-anak itu lebih lebih paham apa yang saya ajarkan gitu. Iya, karena mahasiswa itu bosan, Ibu. Kan karena kenapa anak-anak itu kadang main tidak hanya di rumahnya, keluar gitu. Karena memang mereka ingin eksplorasi. Makanya di kelas itu kita kadang memberikan variasi-variasi mereka biar eksplorasi, Bapak Ibu. Tapi kalau Pak Sohib sudah punya satu istri, nggak boleh nambah Pak Sohib, eksplorasi lagi Pak Sohib. Sudah. Ya. Kalau masih anak-anak apa Pak Sohib? Insya Allah mboten, Pak. Semangat Bu Lilis, sehat selalu Bu Lilis ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Pak Uda ini yang mau nambah Pak Kadasi, Pak. Monggo Ibu yang lain, kalau nggak ada nggak apa ayo. Ya ini nanti diskusi dengan teman-teman. Forumnya nggak saya tutup. Iya Bapak, terima kasih. Pokoknya yang penting Bapak Ibu mengerjakannya itu dengan senang, dengan riang gembira dan bahagia. Seperti Bu Laila senyum terus itu kan seperti kan meskipun matanya banjir, wah bisa ngatasi banjir. Kayaknya sudah komunikasi itu dengan sungainya itu. Saking bingungnya apa yang harus dikerjakan ini, Pak. Nah, tadi itu kan menceritakan apa aja dengan lakukan yang sudah dilakukan itu aja.
caranya apa, sampaikan aja nanti kan di-share bareng. Oh ini. Oke. Pak Hamidin, itu kalau best practice-nya dikumpulkan buat UKIN, itu apa harus dibuat video seperti contohnya Bapak tadi, Pak? Jangan bikin aja, kata-kata aja. Oh, kata-kata saja enggak apa-apa berarti. Karena namanya refleksi tentang pembuatan soal mana, Bapak Ibu ya. Ada putih-putih soal, ternyata ada soal yang sulit, ada soal yang terlalu mudah mana. Itu bisa refleksikan bahwa hasil tryout itu aja, sampaikan hasil tryout aja gitu. Jangan ngomong PPL sudah kalau di Bapak Ibu itu. Karena nanti mungkin Bapak Ibu PPL lagi, nanti ngajar lagi, direkam, dan itu diupload 30 menit itu diedit itu. Kalau itu nggak usah pakai Zoom, kalau itu langsung kamera offline itu. Juga sediakan 4 kamera gitu. Yang satu nanti jalan untuk booking. Tanya Bapak. Iya, Krom. Oke Pak Hamidin, saya jadi ingat tadi itu Pak Hamidin nge-share link YouTube untuk yang best practice itu tadi. Kita nanti bikin seperti itu ya Pak, untuk yang tagihannya gitu ya? Yang linknya Ya, ngerti? salah satu contohnya itu Pak. Oh. Bapak mau bikin YouTube itu atau bikin ya semacam laporan best practice nggak apa-apa Pak gitu. Maksudnya boleh hanya PDF saja ngoten apa? Ini monggo. Tapi kan nanti di-share di media sosial kan? Bapak Ibu bisa share di Facebook, nanti link Facebooknya taruh gitu. Nggih. Maksud saya kalau YouTube Bapak Ibu kan punya YouTube sendiri, nanti anak like dan subscribe gitu, enak biasanya. Iya. Ya karena kemarin saya lihat teman itu memang Pak. Wujudnya itu tulisan ngoten niku. Oh iya, enggak apa-apa. Nggih. Pak, matur suwun. Sama-sama. Monggo Bu Iwun. Oh ya, saya melanjutkan Pak Akrom tadi. Untuk yang linknya itu bisa nggak Pak kita share-nya misalkan di Akademia Edu atau di web sekolah gitu Pak ya? Nggak apa-apa. Itu dengan copy linknya tinggal masukkan aja. Soalnya kalau kemarin saya lihat di YouTube itu kalau upload dokumen itu di bagian mana saya itu nggak tahu. Jadi untuk upload dokumennya saya kemarin linknya Bu, linknya yang diupload. Oh iya. Sama dengan itu lah, dengan PPL 1 yang full itu kan linknya saja itu. Dengan upload di YouTube dulu, nanti link YouTube-nya itu jangan copy baru upload di LMS itu. Enggak, kalau PPL itu kan video Pak ya. Kalau yang best practice ini kan link ini berarti link dokumennya atau gimana itu? Oh iya, link dokumennya yang di web sekolah nggak apa-apa, monggo silakan. Di blog jenengan monggo, di Facebook monggo, kan media sosial itu. Iya. Oke Pak, terima kasih. Iya. Tapi kalau di IG kan terbatas ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada cukup nih, silakan Bapak Ibu ya mulai mengerjakan lah sambil santai-santai, sambil makan rujak, gitu. Sambil ngopi, yang ngerokok sambil ngerokokan. Gitu. Kalau istrinya atau suaminya bisa bantu suruh ngerjakan, itu aja. Memanfaatkan tenaga yang ada. Temannya suruh ngerjakan. Nah, karena Bapak Ibu yang sejatinya yang tahu kondisi selama pelaksanaan pembelajaran itu. Jadi Bapak Ibu sendiri. Itu aja mungkin Pak ya. Cukup Bapak Ibu nya. Sudah paham ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya Bapak. Mohon maaf tidak bisa menemani. Mudah-mudahan saya selalu, yang sakit segera sembuh. Dan juga mudah-mudahan segera fit lagi. Amin. Yang kita nanti bisa silaturahmi, semoga dan waktu
dan sukses selalu untuk itu semua itu. Amin. Yang Amin ya persen Rabbal Alamin. apa yang harus ditingkat untuk kebaikan sekolah dan kebaikan kampus. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, mohon muwafiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sesanget Pak Hamidin, matur suwun. Ini sama-sama ada di pemberian. Izin stop recording ya Bapak Ibu nggih. Iya, Pak. Oke. Terima kasih.